Waalaikumsalam. Gimana Pak Udin? Gimana kabar? Baik hari ini. Pak Pran masih ada waktu? Ya, alhamdulillah. Ya sementara ada tunggu kerja selesai juga. Gimana Pak Udin? Ini saya mau cari teman advokat sekaligus diskusi tentang masalah tugas anak-anak ini Ya. terkait dengan pembelajaran saya. Jadi begini Pak Pran, kebanyakan saya mengajar di kelas ini, kemudian saya ada memberikan tugas ke siswa ini. Sebagian besar itu tidak mengumpulkan tugas karena sesuai dengan terkait dengan pembelajaran ini kan saya ada kasih beberapa tugas untuk siswa, tetapi sebagian besar itu tidak dikumpulkan. Jadi sudah memberikan tenggang waktu lebih dari cukup lah, sampai sudah 1 bulan ini itu baru sebagian itu saja, yang sebagian besar itu belum. Itu mau curhat tentang itu, bagaimana solusinya. Oh baik Pak Udin. Jadi nanti dari diskusi kita ini kerjasama juga sudah selesai. Jadi tujuan yang diharapkan Pak Udin dari diskusi kita ini apa nih? Iya, karena saya juga merasa kurang nyaman dengan proses pembelajaran ini. Jadi saya cari teman untuk diskusi tentang terkait dengan bagaimana caranya supaya bisa anak-anak ini memiliki inisiatif tersendiri untuk mengumpulkan tugas itu. Jadi nanti saya akan catat sebelumnya kendala-kendala yang Pak Udin tadi hadapi terkait dengan siswa tidak mengumpulkan tugas tersebut. Baru saya ingin tanya kembali Pak Udin, harapan yang Pak Udin harapkan dari diskusi kita ini nantinya apa? Ya, untuk pembebasan beban yang sementara kita jalan sampai sekarang, dengan mengurangi beban, mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita pecahkan bersama terkait dengan itu. Karena tugas seorang guru itu kan dalam proses pembelajaran, terkait dengan proses pembelajaran di kelas, itu ada tugas-tugas yang kita berikan, sehingga anak-anak ini akan ada punya nilai plusnya terkait dengan skill dan kemampuan siswa itu sendiri. Lalu saya ingin tanya ini Pak Udin, saya ingin tanyakan perasaan Pak Udin tentang kendala yang Pak Udin hadapi sekarang ini. Ya, kendala itu yang hanya itu tidak nyaman juga, bagaimana saya bagaimana solusi yang sesungguhnya yang bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak ini dia bisa memahami dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Karena sekalipun waktu itu kita sudah berikan lebih dari apa yang kita sepakati, tapi kadang-kadang siswa itu yang sebagian besar itu belum, ini yang menjadi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Berarti ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas dari Pak Udin ya? Iya. Lalu mungkin ada hambatan-hambatan lain yang Pak Udin alami, itu hambatan lain siswa tidak mengumpulkan tugas pada sekarang ini? Kalau hambatan lain tidak terlalu terdengar
misalnya masuk siswa terlambat dan lain sebagainya, itu tidak ada yang sepanjang sampai saat ini itu belum terlihat yang seperti itu. Jadi hambatan-hambatan yang sesungguhnya itu hanya pada terkait dengan pemberian tugas, kemudian pengumpulan tugas. Karena tugas yang kita berikan itu cuma sederhana saja, hanya menyelesaikan beberapa pertanyaan, model pertanyaan yang kita berikan. Untuk masalah-masalah lain, saya rasa jalan-jalannya aman-aman saja sampai saat ini. Jadi selama ini dari kendala yang Pak Udin alami ini, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang Pak Udin berikan. Lalu solusi yang Pak Udin mau bikin itu apa? Atau ya, untuk solusi sementara yang ada di pikiran saya itu adalah saya mungkin harus berbicara dengan beberapa orang siswa yang belum memasukkan tugas. Saya mau tanya bagaimana kendala mereka sehingga belum bisa memasukkan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus panggil orang tuanya sehingga orang tuanya bisa tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah saya harus konsultasi atau berbicara juga dengan wali kelas, sehingga wali kelas juga memberikan arahan atau motivasi apa yang ada, sehingga siswa itu bisa termotivasi. Karena kendala-kendala ini yang harus orang pecahkan bersama, sehingga siswa ini dia bisa melakukan apa yang dia bisa. Namun sebelumnya komitmen dengan siswa apakah pernah Pak Udin lakukan? Ya, sebelum komitmen kita sudah lakukan. Jadi sebelum pembelajaran itu kita sudah lakukan. Jadi kita lakukan komitmen bersama. Kesepakatan itu adalah, jadi di awal pembelajaran itu biasanya saya lakukan kesepakatan, misalnya dalam pembelajaran itu tidak harus menonaktifkan HP, kemudian disiplin dalam belajar, menghargai teman, dan salah satunya di dalam itu adalah mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Tapi kenyataannya kesepakatan ini yang poin yang terakhir itu yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Apalagi pada masa pandemi sekarang ini, memang banyak yang artinya siswa, kalau kita kan lama tidak melakukan pembelajaran secara luring, mungkin itu juga termasuk ya kali. Lalu mungkin solusi-solusi yang lain yang Pak Udin akan lakukan itu mungkin ada atau tidak? Ya, untuk dalam pemikiran saya mungkin solusi yang terbaik itu sementara mungkin itu, sehingga bisa memecahkan untuk sementara itu yang kita pegang itu masih. Tapi kalau ada saran-saran yang lain yang bisa dimasukkan mungkin ada yang bisa membantu atau meringankan ini supaya anak-anak tidak ada yang selalu disiplin dalam memasukkan tugas ini. Mungkin yang pertama tadi Pak Udin sudah pernah membuat satu komitmen dengan siswa atau kesepakatan kelas, ya, yang dimana kemarin juga kita kan sudah berdiskusi
dengan Dewan Guru juga dalam pembuatan kesepakatan kelas, yaitu membuat atau pengumpulan tugas. Iya. Lalu mungkin kesepakatan kelas itu waktu Pak Udin membuat kesepakatan kelas itu, ketika siswa melanggar, apakah sanksi yang mereka apa mereka tahu atau tidak? Nah, itu dia masalahnya. Dalam kesepakatan itu kita tidak memberikan sanksi. Jadi mungkin itu juga salah satu kelemahan dalam bentuk kesepakatan itu. Sehingga anak-anak itu mungkin berpikir ini tidak ada sanksi, sehingga biar kita tidak memasukkan tugas juga tidak ada kendala. Lalu Saya kira seperti Lalu Pak Udin, komitmen yang Pak Udin akan ambil dalam memecahkan masalah Pak Udin hadapi ini dengan siswa yang tidak mengumpulkan tugas secara tepat waktu, itu apa? ya, komitmen saya untuk sementara ini adalah harus panggil orang tua yang pertama. Nah, kita sampaikan kepada orang tua ini kendalanya apa di rumah, sehingga siswa ini dia belum memasukkan tugasnya, atau memang di rumah itu orang tua tidak kontrol dan lain sebagainya. Kita cari tahu dulu pada tingkat itu. Yang kedua, saya harus diskusi dengan wali kelas, anak-anak ini karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa tahu dengan karakteristik itu kita bisa mengetahui sejauh mana anak ini dia tidak memberikan tugas itu karena bentuk dia itu seperti apa dalam proses memahami pembelajaran itu. Karena kalau kita sudah tahu itu, sehingga dalam melakukan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dia, kemampuan dia, dan kebutuhan itu, sehingga anak ini dia bisa dapat menyelesaikan tugas itu. Lalu Pak Abudin, sebelumnya Pak Udin pernah membuat satu pembelajaran, mungkin pembelajaran yang menarik atau bagaimana itu? Apakah ada, kalau andai kata pun Pak Udin sudah pernah membuat satu pembelajaran yang menarik, apakah pernah merubah anak ini dalam akan mengumumkan tugas? Iya, untuk pembelajaran yang menarik, iya, biasanya saya lakukan itu adalah di akhir pembelajaran itu saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi. Jadi saya sampaikan bahwa pembelajaran ini yang dilihat itu seperti apa, apakah dia menarik, tidak menarik, atau masih kurang menarik begitu. Karena biasanya saya pakai itu adalah model pembelajaran yang saya tampilkan hanya pada gambar dan tulisan saja, itu dari dua model itu. Jadi mungkin itu masih, menurut saya sih juga masih kurang sih. Tapi nanti kita lihat setelah kita tahu, kalau diskusi dengan wali kelasnya mungkin kita bisa tahu. Ya baik Pak Udin, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Udin sampaikan terkait dengan komitmen yang Pak Udin sampaikan tadi. Ya, untuk hal lain sementara saya belum ada yang misalnya terkait dengan siswa datang terlambat. Itu tidak terlihat karena jam saya itu adalah sudah jam kedua. Jadi, kalau jam pertama mungkin nggak, tapi kayak jam kedua jadi tidak terlihat yang misalnya datang tepat waktu itu tidak terlihat. Karena di jam kedua ini semua siswa kan setelah jam pertama selesai, siswa kan sudah siap untuk menerima pembelajaran di jam kedua.
itu sangat tidak terlihat sama sekali. Yang masalahnya itu hanya pada itu tidak tepat dalam memasukkan tugas, dan sebagian besar itu adalah sampai saat ini itu belum memasukkan tugas. Sehingga makanya tadi saya sampaikan bahwa mungkin solusi yang untuk sementara yang saya harus pikirkan saat ini adalah diskusi dengan wali kelas, dan yang kedua itu adalah berkomunikasi dengan orang tua siswa sehingga kita bisa tahu di luar sana itu aktivitas siswanya seperti apa. Makanya kalau kita sudah tahu aktivitas siswa di luar sekolah itu, kita bisa bisa menyimpulkan bahwa dia tidak memasukkan tugas itu kemungkinan besar itu adalah pengolahan waktunya yang kurang tepat. Itu yang sementara yang ada di pikiran saya untuk yang bisa saya sampaikan itu seperti itu. Ya, semoga dari harapan dari Pak Udin tadi bisa terpenuhi, di mana Pak Udin sebagai guru guru mata pelajaran agama juga bisa dapat memenuhi harapan Pak Udin dalam memecahkan kendala yang Pak Udin hadapi terkait dengan keterlambatan siswa dalam penyelesaian tugas tadi. Lalu di mana Pak Udin tadi setelah mengambil solusi dan berkomitmen dalam mengatasi kendala yang Pak Udin hadapi tadi. Di mana tadi Pak Udin yang pertama berdiskusi dengan wali kelas terkait dengan itu, lalu dengan memanggil orang tua siswa tersebut. Mungkin ada hal yang lain, Pak Udin? Ya, kalau yang lain itu tidak ada. Yang sementara yang itu yang membuat saya tidak nyaman dalam pembelajaran, karena dalam pemberian tugas ini kan ada penilaiannya, ada nilainya. Sedangkan sebagian kecil itu sudah kita berikan nilai, sedangkan yang lain itu belum memberikan nilai. Jadi itu kendala sebenarnya sesungguhnya. Nanti kalau tidak dimasukkan kita berikan nilai juga tidak nyaman untuk kita, kemudian tidak nyaman juga untuk siswa yang lain. Ya, karena yang lain itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan tugas, sedangkan yang lain itu belum memasukkan tugas, kemudian kita memberikan nilai. Itu yang kita rasa tidak nyaman, sehingga saya maunya itu adalah semuanya harus memasukkan tugas. Jadi tugasnya itu bukan persoalan benar salahnya, tetapi nilainya adalah usahanya. Baik, Pak Udin, setelah dari Pak Udin sampaikan, dari kendala Pak Udin yang Pak Udin sampaikan tadi, jadi perasaan Pak Udin bagaimana sekarang nih? Setelah kita diskusi singkat ini, perasaan saya sedikit nyaman dan tidak ada kendala lagi. Mudah-mudahan yang bisa ini tuh bisa kita selesaikan dengan bantuan dari orang tua dan kualitasnya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan lancar. Oke. Ya, terima kasih Pak Pranto sudah mendengarkan pesan singkat saya, dan diskusi kita singkat ini bisa memecahkan beberapa masalah, membuat saya sudah sedikit nyaman, dan mohon maaf juga mengganggu. Ya, tidak apa-apa Pak Pranto. Pekerjaan saya kebetulan juga sudah selesai. Iya. Terima kasih Pak Udin. Yo, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana saya tadi telah melakukan program coaching bersama salah satu rekan guru di SD Negeri 199 Halmahera Selatan, yaitu Pak Barudin Hair, pengampu mata pelajaran
pendidikan agama, di mana beliau memiliki kendala, di mana pada akhir pelajaran beliau memberikan tugas kepada siswa. Namun siswa tersebut tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas, dan bahkan ada siswa juga tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Beliau telah melakukan berbagai macam cara atau upaya dalam menghadapi masalah tersebut. Namun hal itu terjadi berulang-ulang, dan bahkan tidak menemukan solusi yang tepat. Di mana tadi beliau datang kepada saya, di mana beliau ingin menemukan solusi yang tepat. Di mana tadi saya melakukan praktik kucing bersama beliau dengan menggunakan model Tirta, dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar beliau menemukan, atau saya membantu beliau menemukan solusi dalam menghadapi kendala atau masalah yang dihadapi tersebut. Di mana beliau juga merasa atau perasaan beliau tidak nyaman dalam menghadapi atau melaksanakan pembelajaran di kelas karena kendala yang dihadapi beliau tersebut. Di mana tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif, saya membantu beliau untuk menemukan solusi, di mana solusi yang tadi beliau tempuh yaitu ada dua. Yang pertama, berdiskusi atau berdialog bersama wali kelas untuk memanggil orang tua siswa tersebut agar mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut di luar dari jam sekolah. Lalu yang kedua, beliau memanggil siswa tersebut dan membuat suatu komitmen tersendiri atau komitmen bersama siswa tersebut untuk tidak mengulangi atau perbuatan tersebut. Demikian praktik kucing yang telah saya lakukan kepada guru tersebut, sehingga beliau merasa lega karena telah menemukan solusi dari kendala yang dihadapi. Demikian praktik kucing yang saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri 199 Halmahera Selatan. Semoga kedepannya saya melakukan praktik kucing lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.